Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, geger. Kampus UGM berhasil diserbu masa aksi dan berhasil membongkar ijazah palsu Jokowi dan rektor UGM-nya sampai kabur. Di video kali ini terkait kembali hebohnya berita tentang ijazah mantan Presiden Jokowi yang diduga palsu oleh sebagian besar aktivis dan pakar-pakar ahli digital serta sebagian besar rakyat Indonesia. Tepat hari ini, ribuan masa aksi telah sampai di kampus UGM untuk menuntut para dosen dan guru besar serta rektor yang terkesan membela Jokowi. Bahkan, masa aksi berhasil masuk dan rektornya diduga kabur. Sementara itu, Jokowi yang dikunjungi oleh beberapa menteri-menteri Prabowo yang datang silih berganti ke kediaman Jokowi di Solo yang mereka katakan bos besar yang didatangi oleh para anak buahnya. Mereka terkesan lebih loyal kepada Jokowi dibandingkan kepada Prabowo sebagai presiden aktif. Wah, ini siapa bosnya? Pak Prabowo kah atau Pak Jokowi kah bosnya para menteri Prabowo ini? Nah, penasaran siapa powernya? Ini dia. Let's go. Indonesia geruduk kampus Universitas Gadjah Mada Ungu hari ini menuntut ijazah palsu Jokowi. Akhirnya berhasil juga ya. Sampai juga mereka di kampus UGM. Jalan, Batman nggak punya kewenangan. Jalan, masuk. Sini. Masuk lewat sini, pagarnya ditutup tapi pintu kecilnya ada rahasianya. Ada kita takut. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Dari pihak sana sudah menyatakan. Jadi hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 15 kalau salah ya. Para aktivis aksi massa yang ingin geruduk kampus UGM telah berhasil mereka datangi kampus UGM ya, dan katanya para rektor, maksudnya bukan para rektor, nah katanya para dosen dan juga rektor diduga kabur gitu ya, dan tidak berani menghadapi masa aksi yang ingin menuntut ijazah Jokowi itu palsu. Apa benar gitu ya? Kenapa katanya ijazah Jokowi yang ada di UGM hilang? Nah, kenapa sebab hilang? Nah, ini kita lanjut ke videonya. Ijazahnya hilang, bagaimana tuh Bang Rizal? Masa begitu orangnya belum dimulai sudah larikan kabut begini kan? Nah, tapi tentu tidak apa-apa. Kita kan tidak pernah bergantung pada pihak lawan ya, atau pihak orang lain. Kita bergantung pada perjuangan kita yang murni, itu aja. Insya Allah membawa banyak manfaat bagi bangsa Indonesia. Ya, ingat baik-baik, perjuangan ini murni ya. Tidak ada yang seperti di luar sana menganggap wah ini pasti dibayar, ini tidak ada. Ini benar-benar murni perjuangan rakyat dan lewat TPWA ya. Baik prinsipalnya maupun TPWA nya sendiri. Insya Allah. Bahagia sekali hati ini ya, semua berbahagia ini. Oke? Iya. Ini hari ini sangat bahagia sekali. Ini sengaja dari Lampung. Sebenarnya simpel sekali. Kalau saya sendiri, kalau saya dituduh ijazah palsu, tinggal tunjukin aja. Ini ijazah saya aslinya, udah gitu kan. Gitu aja kok repot. Nanti kita kesana kan minta mana ijazah aslinya, kata UGM hilang. Kok bisa hilang? Jadi kita susul ya ke sana ya. Nah ya gitu. Jadi insya Allah seperti kata Bunda Kurnia bahwa kita sendiri dari hati nurani ingin adanya keadilan dan ketransparanan. Gitu aja. Pak Jokowi tunggu kami pengen lebaran insya Allah. Siapkan aja. Budak. Jadi kita sebenarnya kan tujuannya sekedar bertanya
Tapi pada kerepotan semua orang di Jogja sama di Solo. Sekedar bertanya, ini gimana, ada apa tidak? Ternyata kata rektornya Pak Sofyan katanya kemungkinan itu tidak ada. Jadi memang Jokowi membuat repot lah. Bakal kita besok akan melihat bagaimana dia menjawab apa yang kita mau tanya. Itu saja. Terima kasih. Menteri Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Presiden ke-7 Jokowi adalah bos dinilai layak ditendang dari kabinet pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Jamiluddin Ritonga pada Senin 14 April. Jamiluddin menilai menteri yang memanggil Jokowi sebagai bos sudah tidak pantas bekerja bersama Prabowo. Hal itu karena menteri tersebut tidak menganggap Prabowo sebagai bosnya. Padahal menurut Jamiluddin, dua menteri tersebut merupakan pembantu Prabowo, sehingga sudah seharusnya para menteri menjadi bawahan Prabowo, bukan Jokowi. Menurut Jamiluddin, para menteri yang menyebut Jokowi sebagai bosnya hanya mengabdi kepada Presiden ke-7, bukan ke Prabowo. Jamiluddin menilai pernyataan menteri yang memanggil Jokowi sebagai bos membahayakan Prabowo, sebab para menteri itu berpeluang akan lebih tunduk pada Jokowi daripada Prabowo. Oleh karena itu, menurut Jamiluddin, Prabowo seharusnya mereshuffle menteri yang menganggap Jokowi sebagai bosnya. Iya, bentar guys. Ini yang lagi heboh, yang lagi viral nih ya. Kedatangan menteri-menterinya Pak Prabowo ke kediamannya Pak Jokowi yang mereka katakan sebagai bos mereka, padahal menteri-menteri ini adalah pembantunya Pak Prabowo, anak buahnya Pak Prabowo, tetapi malah menganggap Pak Jokowi adalah bosnya. Terus Pak Prabowo itu siapa mereka? kan aneh ya. Jadi nggak apa-apa menteri-menteri yang seperti itu dipecat aja, di reshuffle aja. Berarti mereka tidak loyal kepada Pak Prabowo, mereka malah loyal kepada Pak Jokowi. Jadi orang seperti itu bagaikan apa ya? Ya nggak betul gitu ya. Pecat aja, nggak apa-apa tuh, bagus itu ya. Kita setuju dengan pendapat yang barusan. Lanjut. Menteri Kabinet Merah Putih dalam beberapa waktu terakhir bergantian datang ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Beberapa menteri diantaranya bahkan menyebut Jokowi sebagai bos, meski kini berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Iya. Padahal mereka anak buahnya Pak Prabowo ya. Kok malah ngatanya Pak Jokowi bosnya mereka. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih silih berganti datang ke kediaman mantan Presiden RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Beberapa di antaranya bahkan menyebut Jokowi sebagai bos, meski kini berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono misalnya menyebut kedatangannya sebagai bentuk silaturahmi lebaran dengan bosnya. Menurut Trenggono, salah satu arahan yang diberikan Jokowi berkaitan dengan kemajuan Kementerian KKP. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang ngobrolin? Ya, itu dia sendiri ngakui loh. Dan sebagainya, saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Ya, sekali saya sudah jadi. Apa aja parahnya Pak? Arahan itu kemajuan KKP. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin enggan berkomentar banyak soal pertemuannya. Ia hanya menyebut pertemuan dengan Jokowi untuk bersilaturahmi. Aduh, itu ya, ini terakhir ya, karena nggak enak tuh sama Pak Presiden mau turun. Jadi yang pertama ya, kita sangat menyesalkan itu terjadi. Nomor dua, saya juga mengucapkan turut sedih lah pada keluarga dari korban. Ya. Yang ketiga, kita harus ada perbaikan. Jadi perbaikan yang pertama, kita akan freeze dulu anestesi di Unpad dan RSAS untuk lihat kekurangannya mana yang harus diperbaiki. Ya, kalau kita perbaiki sambil jalan. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut pertemuannya dengan Jokowi sebagai silaturahmi, mengingat dirinya banyak dididik oleh Jokowi selama di pemerintahan. Bicara terkait politik ekonomi. Bukan saya kan menterinya Bapak yang banyak dibimbing dulu 2 tahun, percaya beliau sama Ibu. Kalau perkembangan ekonomi masa lebaran aja saya nggak datang gimana ya? Di hari kedua lebaran, giliran Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendatangi kediaman Jokowi.
Bahlil menyebut hubungannya dengan Jokowi layaknya guru dan murid yang telah terjalin sejak awal menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Selain keempat menteri tersebut, menteri lainnya yang tampak sowan ke kediaman Jokowi adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko PMK Pratikno. Para menteri yang datang ke rumah Jokowi memang merupakan menteri-menteri yang pernah duduk di Kabinet Indonesia Maju. Tim Liputan Metro TV. Waduh, mantap, luar biasa ya pengaruhnya Pak Jokowi terhadap para menteri-menterinya dulu yang masih menjabat sebagai menteri di kabinetnya merah putihnya Pak Prabowo, luar biasa. Bahkan mereka mengatakan Pak Jokowi adalah bosnya. Gila. Terus kalau Pak Prabowo mendengar ini, gimana perasaannya Pak Prabowo ya? Sementara kan bosnya kan adalah Pak Prabowo, yang menggajikan, yang menentukan jabatannya kan adalah Pak Prabowo gitu ya. Dan enak-enaknya dia mengatakan kalau Pak Jokowi adalah bosnya. Itu gimana konsepnya seperti itu cara berpikirnya. Jadi orang seperti ini nggak usah dianggap lagi, udah pecat aja gitu ya. Kalau saya sebagai presiden tuh, menteri yang semacam itu udah pecat, ganti aja, reshuffle, udah selesai, beres gitu ya. Jangan sampai terjadi ada duri dalam daging gitu. Nah, oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.